31 Desember ya. 1999. 9 semua. Oh, ke 99. Nggak ada kok. Nggak ada. Nggak ada. Kalau di bagian ini, quote, coba kamu klik. Nggak ada juga. Cuma satu doang. Kalau nggak ada, berarti belum ke save. Cuman tadi Betul. udah dimasukin kok. Berarti gimana tuh? Masukin ulang ya? Iya. Oh, oke. Ya. Thank you kok. Ya. Jika ada pertanyaan, bisa chat di grup ya dengan Prisil nanti. Selanjutnya quote 10306, tanggal 2 Januari 2016 ya. Mencatat quote untuk membeli barang PT Max ML AUD ya. Kita lihat di sini ada quote-nya di halaman 35 ya pada tabel. Oke, untuk screenshot-nya juga ada. Oke. Sama ya caranya. Kalau kalian ada di halaman purchase register, kalian tinggal klik ini aja, new purchase ya. Oke. New purchase, lalu di sini pilihnya quote ya, di tanda panas ini quote ya, formnya warna krem ya. Suppliernya diisi, kita pilih Max ML AUD ya. Purchase-nya itu diisi PQ sesuai modul 10306 tanggal 2 Januari 2016 ya. Untuk itemnya silakan diisi sesuai dengan tabel. Jika sudah, subtotalnya 95.225 ya.
Australian dollar. Ada freight 100 ya. 100 untuk freightnya juga dipungut PPN di sini. Oke. Ship via-nya diisi dengan DHL ya. Diperhatikan kembali total amount-nya 104.857,5 Australia dollar ya. Promise date-nya diisi 4 Januari 2016. Oke. Memonya di sini purchase-nya kita tambah kalimat quote. Ya. Purchase quote. Kategorinya tidak diberitahu ya, berarti dikosongkan ya. Setelah itu save quote. Oke. Ya. Sehingga kalau kita balik lagi di purchase register ya, untuk quote kita sudah ada 3 ya, Unggul Teknologi, Cakra Niaga USD, dan Max ML AUD ya. Di situ di halaman 35 juga ada dijelaskan ya, mencari purchase quotes ya. Purchase quotes akan disimpan dalam purchase register ya. Kita dapat menggunakan comment center purchase ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Priscil. Purchase ya. Lalu purchase register, kita di sini ada beberapa ya, ada all purchase sampai dengan close bill ya. Karena kita ingin mencari quotes ya, kita klik di sini tab quotes, maka akan muncul daftar purchase quote yang sudah kita input pada transaksi sebelumnya. Oke. Tolong dicek lagi, tanggalnya sama ya. Tanggal, nilai, promise date-nya. Oke. Selanjutnya, setelah quote, kita akan membuat purchase order ya. Membuat purchase order di halaman ke-36. Situ ada dijelaskan membuat purchase order. Purchase order dapat berasal dari 2 sumber ya. Bisa dibuat berdasarkan purchase quote yang sudah ada, atau purchase order tersebut dibuat langsung tanpa didahului adanya purchase quote ya. Jadi ada 2, bisa dibuat dulu PQ-nya ya, atau langsung PO tanpa adanya PQ. Oke. Yang pertama, membuat PO berdasarkan purchase quote ya. PO dari purchase quote plus mata uang lokal plus uang muka ya. Tanggal 2 Januari 2016. Menerbitkan PO 10106 berasal dari PQ 10106. Ukrida Solusi juga membayar uang muka dari Bank Permata IDR sebesar 10 juta ya. Untuk kasus ini kita harus mencari PQ 10106 ya. PQ 10106 ini ya, PT Unggul ya. Oke. Nah, cara membuat ordernya ya, kita sort dulu PT Unggul ya, sudah sampai biru ya. Begini, di sort. Setelah itu di kiri dialog box ada change to order ya. Jadi misalkan kita ada quote mau kita ubah menjadi purchase order ya, disorot dulu lalu diklik change to order, oke. Maka otomatis akan terbentuk formulir purchase order ya, bisa dilihat di kiri atas ya. Di sini tulisannya order, berarti kita sedang membuat purchase order ya. Oke. Selanjutnya, ya. Tadi gimana buat jadiin purchase order-nya? Oke, saya ulang ya. Di purchase register, di bagian quotes, kita kan mau bikin PO atas PQ Unggul Teknologi. Kita klik dulu Unggul Teknologi ya, sampai warna biru, di sort. Setelah itu di kiri ada change to order. Ya, di atas tulisan help sama print. Change to order, diklik, otomatis langsung terbuka form purchase order ya. Untuk screenshot-nya ada di halaman ke-37 ya. Kita isi dulu nomor PO-nya ya. Nomor PO-nya tadi dibilang berapa? PO strip 10106 ya. Kalau di screenshotan dia nomor PO-nya berapa tuh? 0001037 ya.
Kita ikutin sesuai kasus ya. Dibilang menerbitkan PO 10.10.6. Berarti nomor PO-nya kita isi ya sesuai kasus. Tanggalnya 2 Januari 2016. Oke. Ya. Karena kita menarik data dari quote ya, maka otomatis item-item ini sudah terisi ya. Sudah terisi, total amount-nya 61.820.000 ya. Lalu di bawah total amount ada tulisan paid today ya. Paid today diisi dengan uang muka yang kita bayarkan ke Unggul Solusi, Unggul Teknologi ya. 10 juta. 10 juta ya. Jadi dari total amount 61 juta kita membayar DP ya, 10 juta rupiah. Oke. Otomatis balance due-nya di sini akan berubah ya. Yang tadinya kita punya hutang 61 juta, kita bayar 10 juta, berarti balance due-nya 61 dikurang 10 juta ya. Jadi 51.820.000. Oke. Setelah itu record ya. Record. Oke, ini di cancel aja. Oke. Di sini akan ada notifikasi ya. A check for the amount entered in paid today will be record. Please verify the check number, payee, and memo ya. Kalau misalkan ada cek ya kita isi. Kalau tidak ada ya no check gitu ya. Di sini kita klik OK ya di dialog box ini. Ya, otomatis sudah tersimpan ya menjadi purchase order. Cara lihatnya bagaimana? Kita tutup dulu form purchase order-nya ya. Oke. Balik lagi ke sini ya. Di sini kan tadi tab quote. Kita pindah ke tab orders. Harusnya sudah terisi PO yang Unggul Teknologi Informasi ya. Di sini sudah ada satu Unggul Teknologi ya. Coba kita buka jurnal, kita buka formnya lagi ya. Kita buka begini. Oke. Di halaman 37 paling bawah ya, di bawah screenshot kita bisa baca untuk pembuatan PO tidak ada jurnal terkait pembelian ya. Karena sebuah purchase order bukan atau belum dianggap sebagai transaksi. Namun karena perusahaan mentransfer DP ya, DP 10 juta, maka Mayop akan membuat sebuah jurnal kas keluar. Oke. Anda dapat melihat jurnal yang akan dicatat oleh Mayop menggunakan tombol Ctrl plus R ya. Jadi begitu dibuka formulir purchase order-nya ya, kita mau cek jurnal yang terbentuk apa sih? Kita pencet ya, Ctrl R ya. Sebentar. Bentar ya. Ya. Jadi di sini ada jurnalnya Bank Permata pada advance purchase ya. Sorry, kembali. Advance purchase-nya di debit ya pada Bank Permata. Oke. Jadi karena kita ada DP, maka jurnal yang terbentuk adalah uang muka pembelian pada Bank Permata IDR. Ya. Sudah otomatis. Kak, Ya. tadi pas aku kontrol R kok nggak munculnya ini ya, there is no transaction to recap. Ya, ceknya di sini. Di sebelah apply to date-nya kan 10 juta. Ya kan? Kamu klik history. Klik history ya. Terus muncul Unggul Teknologi payment 10 juta. Kamu double klik lagi. Sampai ada form biru ya. Baru di situ kamu klik Ctrl R ya. Ctrl R.
maka di situ akan terbentuk jurnal advance purchase pada Bank Permata IDR 10 juta. Ya. Oke, thank you, Kak. Ya. Kita lanjut ya. Oh, sorry, Ku. Ya, Tadi ketinggalan kontrol R-nya di mana? Ku gimana cara bukanya? ya. Saya ulang ya, kontrol R-nya. Di apply to date-nya, kamu klik history di sebelahnya. Kamu buka lagi purchase order, di sebelah 10 jutanya ada history, ya. Setelah itu dia muncul bill, ya. Di situ ada 10 juta, kita double klik lagi, baru kita pencet Ctrl R. Ya. Oke, thank you, Ko. Ya. Oke. Jika ada yang ketinggalan bisa dibantu dengan Priscil ya. Selanjutnya halaman 38 ya. Kita membuat lagi PO dari purchase quote ya. Sekarang mata uang asing dari PT Cakra Niaga Utama. Menerbitkan PO 10206 yang berasal dari PQ 10206. Ukrida Solusi juga mentransfer uang muka dari Bank Permata USD sebesar 500 US dollar. Rate US dollar saat pembayaran 9.400. Oke. Jadi kita balik lagi ke tab quotes ya. Tab quotes. Kita klik Cakra Niaga Utama USD sampai biru ya tulisannya disorot. Lalu klik change to order sama seperti sebelumnya. Untuk nomor PO kita ganti PO strip 10206. Tanggalnya 2 Januari 2016. Oke. Total PO-nya adalah 42.545,8 ya. Kita membayar DP 500. Di pay today kita isi 500 US dollar. Oke. Berarti balance due-nya sudah menjadi 42.045,8 US dollar ya. Jurnal memonya kita ganti ke purchase order. Oke. Karena kan di soal dikasih tahu ya rate US dollar saat pembayaran 9.400 ya. Di sini kita klik rate .2 USD ada di bawah to be printed ya di kiri bawah. Di situ ada save as recurring, rate USD sama spell. Kita klik yang rate USD ya. Akan muncul dialog box exchange rate, kita isi 9.400 ya sesuai dengan di soal. Kurs pembayaran 9.400. Setelah itu kita klik OK. Ya. Kita klik OK. Setelah itu record ya. Kita klik record. Oke. Ada dialog box lagi sama seperti sebelumnya, kita klik OK. Sekarang kita lihat di tab orders, purchase orders, sudah ada 2 ya, Unggul Teknologi dan Cakra Niaga Utama. Oke. Selanjutnya tanggal 3 Januari 2016. Oke. Tadi kita sudah bikin 2 ya, 2 PO dengan menggunakan quotes yang ada. Sekarang di tanggal 3 Januari kita akan membuat PO tanpa didahului oleh purchase quote. Oke. Tanggal 3 Januari menerbitkan PO 10306 kepada PT Unggul Teknologi Informasi. Barang dijanjikan sampai tanggal 4 Januari 2016 tanpa biaya angkut. Ukrida Solusi membayarkan uang muka dari rekening Permata IDR sebesar 5 juta. Oke. Jadi kita tutup dulu atau bisa di-minimize purchase registernya ya. Kita sekarang akan ke comment center purchase ya. Comment center purchase lalu enter purchase. Ya. Pastikan di kiri atas sudah di checklist order ya. Order formnya warna krem.
Supplier kita pilih Unggul Teknologi Informasi. Ya. Di sini akan ditawarkan ada PQ, ada PO ya. Kita cancel aja. Ya. Begitu kita klik PT Unggul Teknologi Informasi akan ada notifikasi quote dan order. Kita cancel ya. Karena kita akan membuat PO baru. Nomor PO strip 10306 ya. Tanggalnya 3 Januari. Untuk item barangnya silakan diisi sesuai dengan tabel halaman 39. Kenapa? Halaman ke-39 ya. Oke. Totalnya 215 juta, teks 21.500 ya. Totalnya 236.500 ya. Oke. Setelah sama ya, total amount 236.500, kita langsung mengisi DP-nya ya, di pay today sama seperti cash sebelumnya ya. DP-nya kita isi di pay today 5 juta. Oke. Ya. Deskripsi kita isi purchase order ya, tinggal kita edit. Promise date-nya 4 Januari 2016. Oke. Ya. Jadi total amount 236.500 include PPN, dibayar 5 juta ya. Jadi balance due-nya 231.500. Untuk kategori kita pilih Depok DPK ya. Kok sorry, Ya. tadi kan yang kategorinya belum keisi tapi udah keklik yang record, itu mau editnya lagi gimana? Sama, semua ada di purchase register. Terus kamu klik tab order. Ya. Register. Iya, terus Purchase dibuka register. lagi aja kok. Iya, di double klik lagi aja kamu edit. Ya. Ini udah, tapi nggak ada pilihan kategorinya. Bentar. Oh, karena sudah kesimpan ya. Iya. Nggak apa-apa deh untuk yang sekarang ya. Oke, thank you kok. Ya, tidak mempengaruhi nilai ya untuk kategori. Thank you kok. Ya. Baik, kita lanjut halaman ke-40 ya. Oke. Masih dengan membuat PO tanpa adanya quote ya. Sekarang PO-nya dalam bentuk mata uang Australia dolar. Tanggal 5 Januari 2016 ya, menerbitkan PO 10406 kepada MaxML Teknologi AUD. Barang dijanjikan sampai tanggal 6 Januari ya, dengan biaya angkut. Terus juga Ukrida membayarkan uang muka dari rekening BCA AUD sebesar 500 Australia dolar. Rate-nya 5.000. Oke. Kita buat lagi new order ya. Suppliernya kita pilih MaxML Teknologi. Oke.
Ditawarkan select from list ya. Karena kita membuat PO tanpa quote, kita cancel. Kita isi nomor PO-nya, PO strip 10406, tanggalnya 5 Januari 2016 ya. Untuk biaya angkutnya nanti ada 100 ya. Kita lihat di halaman 41 untuk screenshot-nya. Setelah isi tanggal, silakan mengisi item yang akan diorder sesuai dengan modul. Oke. Subtotalnya 16.380 Australia dolar. Freight-nya kita isi 100 ya. Dipungut PPN. Oke. Berarti total amount-nya 18.128 ya. Total amount-nya 18.128 Australia dolar ya. Setelah itu kita akan membayar DP 500. Kita isi 500 di pay today ya. Promise date 6 Januari 2016. Oke. Jurnal memo kita tambahkan order, purchase order. Oke. Balance due-nya menjadi 17.628 ya. Ship fee-nya diisi dengan DHL. Ya, sesuai dengan halaman 41. Setelah itu kita klik rate AUD-nya ya. Rate saat pembayaran kita ganti menjadi 5.000. Ya, 5.000. Lalu klik OK. Jika sudah sesuai ya, balance due-nya 17.628 dan rate AUD-nya sudah diganti menjadi 5.000, kita klik record. Ignore all. Oh, Iya, tadi kan pas isi datanya itu aku ada kehapus tuh description barangnya. Terus nggak bisa dibalikin. maksudnya? Tadi kan pas isi item number-nya aku ada typo. Terus aku hapus kan, tapi yang kehapus malah description-nya. Oh, itemnya kamu pilih lagi aja. Item number-nya kamu hapus dulu, terus kamu pilih lagi misalkan MB03. Nanti kamu tap, dia muncul lagi. Kok Udah, tapi belum nggak muncul kok. Nggak Masih muncul. kosong. Iya, description-nya doang sih. Coba kamu selesaikan dulu, nanti kamu record
kamu buka lagi dari purchase register harusnya muncul. Ya. Oke kok, thank you. Ya. Kok, Ya. tadi kan aku udah bikin nih. Mm-mm. Cuman aku udah keburu ke record sebelum ganti red AUD-nya itu. Ya, Bisa diganti nggak ya? bisa. Kamu ke purchase register, ya, lalu tab order. Oke, pilih yang tadi Max ML Teknologi, double klik ya, sampai terbuka lagi form ordernya. Terus klik aja red AUD. Di situ kamu update ya. Tapi nggak mau Apa tuh? nggak mau diklik kok itunya yang transaction exchange-nya itu. Ini. Iya, Yang kan saya- klik red AUD nih. Ya. Terus nggak mau diedit dianya. Oh, karena sudah ke save ya. Kayaknya iya deh. Kamu coba buat ulang lagi aja deh, ya. Ya udah. Dihapus. Tahu kan cara hapusnya? Iya kok. Edit, delete order ya. Mm-mm. Thank you kok. Ya. Oh, sorry, tadi mau nanya kategorinya dikosongin ya? Kosong. Oke, thank you kok. Kok, yang tadi description-nya masih nggak muncul. Udah aku lihat dari purchase register juga. Coba di screenshot ke Prisil ya. Prisil tolong dibantu. Oke, thank you Kak. Ya. Kok. Ini kan delete order kan habis itu. Iya. Tapi pas aku delete order, a purchase with payments applied may not be delete. Hapus dulu pembayarannya. Oh. Jadi historinya kamu klik dulu ya. Terus kamu double klik lagi, baru edit, delete payment. Jadi harus dihapus dulu pembayarannya, baru bisa edit PO-nya ya. Tadi yang red AUD yang nggak bisa, coba kamu hapus payment-nya dulu deh. Coba hapus DP-nya dulu, terus save, baru ganti red AUD-nya. Coba bisa nggak? Tanpa hapus semua. Iya, udah kok hapus kok. Oh ya udah. Kita lanjut ya. Mencari purchase order sama ya, berarti sama dengan mencari purchase quote ya. Sama di purchase register ya. Terus kita klik tombol orders. Ya. Di situ akan muncul PO-nya ada berapa? Ada 4 ya. PT Unggul ada 2 PO, Cakra Niaga 1, Max 1. Oke. Selanjutnya adalah bills ya. Jadi setelah kita bikin quotes, kita menerbitkan PO. Nah, setelah kita menerbitkan PO pasti akan ada namanya bills atau tagihan ya. Tagihan dari supplier tersebut. Halaman 42. Bills dapat berasal dari 3 sumber. Pertama, bill dibuat berdasarkan purchase quote yang sudah ada ya. Jadi dari purchase quote tanpa lewat PO ke bills bisa ya. Yang kedua, bill dibuat berdasarkan purchase order yang sudah ada. Berarti flow-nya dari purchase quote menjadi purchase order lalu menjadi bills ya. Itu untuk poin kedua. Untuk poin yang ketiga, bisa juga bills dibuat langsung tanpa didahului oleh purchase quote ataupun purchase order ya. Jadi di sini bisa bills dapat berasal dari 3 sumber. Oke. Tanggal 4 Januari ya, halaman 42, menerima bill dan barang berdasarkan purchase quote. Oke. Jadi kita untuk sumber yang pertama dulu nih, membuat bills berdasarkan purchase quote. Oke. Bill dari PQ plus mata uang asing. Tanggal 4 Januari 2016. Menerima barang beserta tagihan atau bills dengan nomor MM82
dari Max ML Teknologi. Barang yang dikirim sesuai dengan rincian yang terdapat di PQ 10306. Rate Australia Dollar saat penerimaan tagihan 5.200. Untuk kasus ini kita harus mencari purchase quote-nya ya. Tetap di purchase register, sekarang di tab quotes. Oke, kita harus mencari PQ 10306 ya. Kita sorot, kita klik sampai berwarna biru ya. Oke, lalu kita klik change to bill. Kalau tadi membuat PO kan change to order. Kalau ada tagihan, change to bill. Ya, kita klik. Oke, sudah terbuka. Formnya berwarna biru muda. Bill. Ya, ada di kiri atas. Bill. Oke. Untuk nomor purchase-nya kita isi dengan reference PQ-nya, yaitu PQ strip 10306 ya, tanggal 4 Januari 2016. Supplier INV kita isi dengan MM strip 82 sesuai info dari soal ya. Oke. SIP via-nya sudah benar DHL. Promise date-nya 4 Januari 2016 ya. Jurnal memo purchase quote kita ganti dengan bill. Ya. Kita ketik bill. Oke. Untuk rate-nya jangan lupa diganti ya. Rate AUD. Ya, sebelumnya 5768. Kita ganti menjadi 5.200 ya. 5.200. Setelah itu kita klik OK. Oke. Ya. Jika sudah, kita klik record ya. Kita tutup formnya. Untuk bills yang kita sudah buat, kita bisa lihat di tab open bills ya. Untuk purchase quote di tabnya quotes ya, sesuai namanya. Purchase order di tab orders. Untuk bills kita lihat open bills ya. Jadi open bills ini berisi invoice yang belum dibayar. Jika invoice-nya sudah dilunasi atau dibayar, akan pindah ke close bills ya. Jadi bedanya itu open sama close. Oke, kita mau lihat jurnalnya ya. Kita buka kembali form bills. Lalu kita pencet Ctrl R pada keyboard ya. Maka dia akan terbentuk jurnal otomatis ya. Prosesor pada hutang usaha AUD ya. Lalu ada juga PPN masukan dan biaya angkut. Oke. Ya. Di recap transaction ini ada dua pilihan, display in local currency ya. Local currency kita kan IDR ya, rupiah. Dia akan menjadi IDR ya nilainya. Tapi misalkan display in originating currency, jurnal nilainya akan menjadi Australia dollar. Oke. Sama ya dengan halaman 44. Oke. Lanjut menerima bill dan barang berdasarkan PO ya. Sekarang berdasarkan PO. Tanggal 3 Januari 2016. Menerima barang beserta tagihan dengan nomor UT strip 101 dari PT Unggul Teknologi Informasi. Beberapa barang yang dikirim kurang dari rincian yang terdapat di order PO 10106. Ya. Untuk kasus ini kita harus mencari PO-nya dulu ya. Berarti di tab orders ya. Oke, kita referensinya PO 10106. Nah, yang baris pertama ya. Oke. 10106. Oke. Setelah itu kita klik change to bill. Change to bill ya, akan terbentuk form bills ya, berwarna biru. Oke. Untuk nomor PO purchase kita isi ya, sudah terisi